Dalam bayangan yang mengagumkan, kita melihat masa depan yang penuh dengan keajaiban teknologi dan kemungkinan yang tak terbatas. Bayangkan memiliki kemampuan untuk hidup selamanya, melakukan perjalanan ke mana saja di alam semesta dan memanfaatkan kekuatan yang cukup untuk menciptakan lubang cacing. Nah, jika anda adalah bagian dari klub peradaban tipe 3 yang ultra eksklusif, ini hanyalah beberapa kemewahan sehari-hari yang tersedia. Jadi, bagaimana penduduk bumi yang lemah bisa mencapai tingkat kekuatan ini? Namun yang lebih penting, haruskah kita mencobanya? Pada skala Kardashev yang mengukur kemampuan teknologi suatu peradaban dalam memanfaatkan energi, kita terjebak pada tipe kosong. Tipe ini menandakan bahwa kita masih terbatas pada penggunaan energi alamiah seperti bahan bakar fosil dan tenaga air, tanpa mampu memanfaatkan potensi energi yang lebih besar. Untuk dapat beralih ke tipe 1, kita harus memanfaatkan sepenuhnya seluruh energi bumi dan energi apapun yang datang kepada kita, seperti sinar matahari. Menurut fisikawan Michio Kaku, kita akan mencapainya dalam 1 atau 2 abad. Namun untuk mencapai tipe 2, di mana kita dapat memanfaatkan seluruh energi matahari, Dr. Kaku memperkirakan kita masih memerlukan waktu beberapa ribu tahun lagi. Sejujurnya, ini cukup optimis untuk mencapai tipe 3, di mana suatu peradaban memanfaatkan kekuatan seluruh galaksinya. Michio memperkirakan bahwa kita memerlukan waktu antara 100.000 hingga 1 juta tahun. Jika kita berhasil maju cepat 1 juta tahun ke depan, akan seperti apa kehidupan kita? Dengan kemampuan memanfaatkan energi yang hampir tak terbatas dari planet atau bintang manapun yang terlihat, kita dapat hidup di manapun kita mau. Kita berada pada titik di mana kita memiliki kemampuan untuk membangun kembali bumi menjadi suatu tempat yang lebih baik, atau bahkan menciptakan tata surya baru dari awal. Bayangkan mencari planet dengan pantai tropis, atau bahkan membangun planet jamur jika kita mau. Saat ini bumi, Mars, dan setiap planet lainnya dalam tata surya kita mungkin hanya merupakan titik awal. Ide kami adalah untuk menggabungkan semua sumber daya yang tersedia untuk membangun apa yang disebut kawanan Dyson. Ini bukanlah sekelompok penyedot debu mewah, melainkan jutaan satelit pengumpul energi yang akan mengelilingi sebuah bintang dan mengubahnya menjadi satu baterai raksasa. Namun untuk benar-benar menjadi peradaban tipe 3, kita memerlukan kemampuan kawanan Dyson yang mengumpulkan energi dalam jumlah tak terduga dari semua bintang di seluruh galaksi kita. Pada titik ini, manusia sudah memanfaatkan bioteknologi secara maksimal dan kemungkinan besar kita akan menjadi ras cyborg yang sangat maju sehingga sulit dibedakan dengan robot. Gerakan tarian favorit kita yang baru mungkin disebut The Human. Selama dekade terakhir, kita telah mengembangkan implan elektroda yang memungkinkan orang yang diamputasi memiliki kemampuan mengendalikan anggota tubuh palsu dengan otak mereka. Kita memiliki implan otak yang memungkinkan kita mendengar dan merasakan warna. Dan Elon Musk sedang berupaya menggabungkan AI dengan otak manusia dengan perusahaannya, Neuralink. Bayangkanlah bagaimana evolusi teknologi akan membawa manusia dalam jutaan tahun ke depan. Untuk bertahan dalam perjalanan berkecepatan warp, mungkin kita harus memodifikasi tubuh daging dan tulang kita agar lebih tangguh. Namun, semua itu hanyalah spekulasi.
Seiring dengan peningkatan eksponensial kecerdasan buatan AI, robot bisa saja dengan cepat mengungguli dan mengatasi jumlah manusia. Mereka mungkin melihat kita sebagai entitas yang tidak berguna, lemah, dan ketinggalan zaman. Dalam skenario terbaik, mungkin mereka akan memperlakukan kita seperti hewan peliharaan atau bahkan makhluk liar. Atau, sebagai alternatif, kita mungkin terpaksa mengadopsi sikap dan perilaku robot dengan mengabaikan emosi dan kesadaran moral. Namun, tak ada yang pasti dalam evolusi teknologi, dan masa depan bisa jadi jauh dari apa yang kita bayangkan. Pada titik ini, AI bisa mereplikasi dirinya sendiri secara eksponensial dan mengancam planet tanpa penyesalan. Penting untuk mengelola AI dengan bijaksana, mengintegrasikan etika dan kesadaran moral untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Dengan sumber daya yang hampir tak terbatas sebagai peradaban tipe 3, kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memanfaatkan energi Planck, energi ruang waktu. Fisika pada tingkat ini akan sangat berbeda dari apa yang kita ketahui sekarang. Menurut teori relativitas Einstein, kemampuan kita untuk melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya adalah hal yang mustahil. Namun pada skala Planck, kita bisa membangun lubang cacing untuk bergerak. Sebagai peradaban tipe 3 dengan pasokan energi yang hampir tak terbatas, kita tidak memerlukan pengelolaan sumber daya. Pada titik ini, kita akan menjadi seperti dewa dengan bioteknologi yang cukup untuk menjadikan kita abadi dan hampir tidak bisa dihancurkan. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita, kita dapat menjentikkan jari dan mengakhirinya. Seiring berjalannya waktu, kita pada akhirnya akan menghabiskan seluruh sumber daya galaksi kita. Dalam proses ini, menjadi esensial bagi kita untuk mendorong peradaban manusia menuju taraf yang memungkinkan eksplorasi dan pemanfaatan energi dari seluruh alam semesta, seperti yang dicontohkan oleh peradaban tipe 4 atau bahkan 5. Tanpa batasan sumber daya yang dialami oleh peradaban pada tingkat tersebut, kita akan kehilangan dorongan untuk menghargai keindahan dan kompleksitas alam semesta di sekitar kita, melebihi sekadar keberhasilan teknologi yang kita capai. Dengan analogi yang lebih jelas, tanpa mencapai taraf tersebut, kita mungkin akan terjebak dalam perasaan kejenuhan yang mendalam, mirip dengan saat menyelesaikan 100% dari permainan video favorit kita, tanpa merasakan tantangan atau kepuasan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus maju dan mengejar pemahaman serta pemanfaatan yang lebih dalam akan alam semesta yang luas ini.